Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah dirahmati Allah. Kembali lagi Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan dan taufik untuk hadir di salah satu majelis ilmu. Seperti biasa saya ingatkan kepada diri saya dan antum semuanya, untuk kita ini selalu menghadirkan niat yang baik, niat yang sholihah saat kita hadir di majelis ilmu. Bukan kebiasaan, bukan untuk bunuh waktu, atau bukan untuk dikatakan orang pengajian, ya, tetapi sekali-kali kita niatkan ya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pertemuan yang lalu para jamaah dirahmati Allah, masih kita membahas kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Umar bin Muslih Al-Husaini. Pertemuan yang lalu kita sudah ikhtisarkan, sudah simpulkan, ya, kita ringkaskan tentang bab yang ketiga. Kalau yang masih ingat, apa inti dari bab atau pasal yang ketiga itu? Ada yang masih ingat? Inti dari bab ketiga membahas tentang keutamaan-keutamaan yang paling penting dari sunnah nabawiyah. Apa sih kemuliaan sunnah nabawiyah? Apa posisinya dalam agama? Ya, kita sudah jelaskan. Ada berapa poin? 5 atau 6? 5, ya. Ya, itu intinya. Saya harap antum-antum mengantongi itu sebagai hasil dari duduk bermajelis di minggu yang lalu. Adapun pertemuan kita kali ini, saya usahakan insya Allah dalam 1 atau 2 pertemuan kita menyelesaikan bab yang keempat. Dan ini adalah fasal atau bab yang terakhir dari buku ini. Ya, jadi perkiraan saya pertemuan ini atau ditambah pertemuan selanjutnya kita sudah menamatkan buku Makanatus Sunnah An-Nabawiyah. Tentu saya akan ikhtisarkan, ya, atau ringkaskan apa-apa dari bab yang keempat ini. Baik. Para jamaah dirahmati Allah, seperti kita ketahui dalam agama kita Al-Islam ini sumber pendalilannya, ya, terdiri dari 3, ya. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua sunnah atau hadis. Lalu yang ketiga ijma'. Nah, di sini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang mauqif atau sikap kita terhadap dalil-dalil agama, atau sebutan lainnya dikatakan nusus ad-diniyah. Nusus ad-diniyah. Sebutannya banyak di dalam agama, cuma kadang disebut nusus ad-diniyah. Pakai shad ya, bukan pakai sya. Nah, di sini beliau menyebutkan kita memiliki adab, ya, atau sikap
dalam melihat nas-nas agama. Kalau dikatakan nas-nas agama, ya maksudnya Quran, hadis ataupun ijma. Jelas ya, adab atau sikap terhadap nas-nas agama. Yang pertama, ya tentu kita harus taat dan mengagungkan ya nas-nas agama tersebut. Yang kedua, adab kita atau sikap kita adalah mengikuti pemahaman salaf. Mengikuti pemahaman salaf. Dikatakan mengikuti pemahaman salaf karena banyak orang, banyak aliran yang mengatakan kami Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Tetapi kalau ditanya dengan apa kamu memahaminya? Oh, dengan akal saya saja, dengan omongan pendiri aliran ini, ya, tidak berpatokan kepada pemahaman salaf, ya, sahabat dan yang seterusnya. Maka ini termasuk adab yang sangat penting, tidak boleh hilang dari tata cara kita memperlakukan nas-nas agama. Yang ketiga, ya, selalu mendahulukan nas agama. Ya, saya istilahkan dengan nas atau syariat di atas apa? Di atas akal. Lalu yang keempat, kalau untuk hadis, mengambil hadis yang makbul saja, bisa sahih, bisa hasan, ya. Lalu yang kelima, percaya mutlak. Artinya apapun yang kita dapati di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, kita harus totalitas, harus mutlak percaya. Kadang akal kita nggak nyampe, kadang hati kita nggak sampai hati, gitu ya. Tetapi karena kita sudah membawa ilmu ini, bahwasanya sikap kelima terhadap nas-nas agama adalah percaya mutlak, kita mendahulukan atau menjadikan Allah dan Rasulnya yang pertama dalam prioritas cara pikir kita. Ya, mari kita perhatikan penjelasan Syekh Umar dalam bukunya. Baik. Beliau menjelaskan bahwasanya agama kita dibangun dari nas-nas agama. Ya, agama kita bukan khoyal, agama kita bukan mistis, agama kita bukan anggapan-anggapan, agama kita bukan budaya-budaya yang dikristalisasikan, bukan, tetapi murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan poin yang ketiga, ijma, itu pun tidak mungkin ya keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Poin-poinnya itu disarikan dari Al-Quran dan Sunnah, baru nanti disetujui secara aklamasi oleh umat Islam. Tentunya para ulama-ulama ala ahli sunnah wal jamaah, ya, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Taib. Sikap yang pertama, beliau mengatakan ta'dhimum li nususi syar'i bitaslim wal qabul wal inqiyad laha wa tahdhir min mukhalafatiha. Artinya sikap kita yang pertama saat menghadapi nas-nas agama, yaitu kita apa? Memuliakannya. Maka ada orang melecehkan nas-nas agama, baik Quran ataupun sunnah, tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, kalau yang diejek Quran marah, tapi kalau yang dilecehkan sunnah Nabi biasa saja. Tidak boleh. Seperti Al-Quran mulia, hadis sunnah pun juga mulia. Ya, termasuk kesepakatan ulama yang sudah menjadi ijma, tidak boleh digoyang.
tidak boleh dilecehkan. Ya. Pagar-pagar ini para jamaah kalau dijalankan oleh umat muslim secara disiplin dan teratur, ya, para orang-orang yang sukanya jual agama nggak bakal laku. Ya. Karena dia mesti cacat kalau nggak menyalahi sunnah atau menyalahi ijma. Yang masalah dalam kaum muslimin, mereka buta dengan subjeknya atau orangnya. Kalau sudah kata, ya, pemimpin aliran ini sudah diterima, nggak pakai dicek, nggak pakai di cross check, nggak dipelajari perkataannya yang mungkin berlawanan dengan hadis Rasulullah atau ijma umat kaum muslimin. Ya, ini penting. Sepertinya simpel, cuma 3 pagar saja. Tetapi kalau dijalankan secara disiplin, nggak laku orang-orang yang suka membuat onar dalam agama Islam ini. Taib. Ya, saya sebutkan salah satu kisah. Suatu saat pernah orang bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullah tentang suatu masalah. Ini contoh tentang pemuliaan, ya, tentang pemuliaan atau pengagungan nas-nas agama. Ada seorang tanya kepada Imam Syafi'i tentang masalah, maka dijawab oleh Imam Syafi'i, Rasulullah memutuskan seperti ini. Artinya Imam Syafi'i membawakan sunnah Rasulullah, memberikan fatwa sesuai dengan sunnah Rasulullah. Maka orang itu mengatakan, "Mata taqulu anta?" Ente ini ngomong apa sih? Maksudnya apa? Seakan-akan tidak terima dengan fatwa yang diberikan berdasarkan sunnah Rasulullah. Maka Imam Syafi'i menunjukkan ghirah agamanya, menunjukkan kecemburuan dalam beragamanya. Gak suka kalau sunnah Rasulullah dilecehkan, gak suka kalau agama ini pakai di debat tentang putusannya, ya karena sudah berdasarkan dengan sunnah Rasulullah. Maka beliau mengatakan, dan ini harus ada di dalam hati-hati kaum muslimin, ya, rasa cemburu dalam konteks agama. Tidak mau agamanya diotek, tidak mau sunnah Rasulullah dihinakan. Beliau mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, ataroni fi kanisa, apakah kau lihat aku ini sedang di gereja? Ataroni fi bai'ah, apakah kau lihat aku di dalam sinagog orang-orang Yahudi? Taro ala wasti zinaron, atau kau melihat di sabuk aku menggunakan sabuk khasnya orang Yahudi? Aku qadu Rasulullah kada wa anta taqul ma taqulu anta. Aku sebutkan Rasulullah menghukumi seperti ini. Kau malah mengatakan kamu ngomong apa? Ya, itu sifat tegasnya Imam Syafi'i mengajarkan kepada umat. Kalau Rasulullah sudah memutuskan, udah nggak usah protes, tidak usah mengatakan yang benar ngomongnya, betul tak gitu. Tidak perlu, taati dan jalankan. Ya, itu Imam Syafi'i mengajarkan kepada umat pentingnya taat dan mengagungkan nas-nas agama, baik Quran ataupun sunnah ataupun ijma yang kita sebutkan di sini. Yang kedua, ya, jadi saya bahas per poin untuk memberikan pemahaman singkat tentang maksud dari setiap poin sikap terhadap nas-nas agama. Yang kedua, iltizamuhum bifahmi salafil ummah. Ya, harus dalam beragama itu sesuai, ya, berlandaskan terhadap pemahaman salaf. Ya, Rasulullah sudah mewasiatkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Nah, yang wasiat Rasulullah sendiri. Ini bukan bid'ah yang digempor-gemporkan oleh orang-orang sunnah, bukan. Ini adalah wasiat Rasulullah. Ya, berpegang teguhlah dengan sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafa rasyidin. Rasulullah sifati dengan kata-kata rasyidin al-mahdiyyin, yang diberikan petunjuk. Artinya orang yang ikut sunnahnya mereka juga bakal dapat petunjuk. Ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin. Nah, ini ayatnya. Rasul mewanti-wanti, Allah SWT mewanti-wanti, barang siapa yang tidak sesuai dengan
ajarannya Rasulullah dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Tayyib, ayat ini saat turun para jamaah, yang disebut mukmin itu siapa? Yang disebut mukmin saat ayat ini turun siapa? Sahabat. Berarti orang yang cari-cari pemahaman dalam beragama tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat, maka dia terancam dengan kesesatan. Ya. Kembali, ini bukan omongannya dai-dai sunnah, bukan, tetapi perkataan mereka saat meletakkan ya tentang pentingnya pemahaman salaf berdasarkan Quran dan sunnah. Nggak main-main, bukan omong kosong, tapi berdasarkan Quran dan sunnah. Saat dikeluarkan sebuah kaidah, kalau beragama harus dengan pemahaman salaf saleh. Baik, kita loncati ya yang ketiga, ya, wa min manhaj ahli sunnah fil istidlal annahum yuqaddimuna syar' 'alal aql. Dan dari manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam berdalil, mereka itu mendahulukan syariat Allah di atas akal, apalagi perasaan. Berbeda dengan sebagian firqah di tubuh kaum muslimin yang sukanya mendahulukan akal, ditimbang Quran dan sunnah itu dengan akal-akal mereka. Oh, ini enggak tepat, oh ini enggak sesuai dengan zaman ini. Ma'adzallah, itu adalah cara beragama yang salah. Yang benar, dahulukanlah syariat Allah di atas akal, apalagi cuma perasaan. Yang keempat, akhdihim bima sahha Rasulillah. Ya, yang keempat adalah kita itu kalau mengkonsumsi hadis-hadis, tolong dilihat hadisnya jangan sampai dhaif, hadisnya jangan sampai mungkar, hadisnya jangan sampai hadis palsu. Kenapa? Karena kaidah atau adab sikap kita dalam melihat nas agama, carilah ya hadis-hadis yang sahih atau hasan. Kalau sudah ketahuan hadisnya itu palsu, hadisnya itu dhaif, tinggalkan. Ya. Dikatakan hadis itu dhaif, berarti penisbatannya kepada Rasulullah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita ngikuti hadis itu karena itu perkataan Rasulullah yang la yantiqu anil hawa, yang tidak berkata dengan hawa nafsu, artinya wahyu. Kalau perkataan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan penisbatannya kepada Rasulullah, berarti kita tidak usah ikuti. Tapi kalau sahih atau hasan minimal hadis itu disematkan pada Rasulullah, kita bisa tenang mengikuti hadis tersebut karena yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, al-imanul mutlaq bima jaa anillahi wa rasulihi. Ya, iman mutlak, bukan bersyarat. Oh, saya beriman kalau masuk akal. Oh, saya beriman kalau sesuai dengan isi kantong saya. Oh, saya beriman kalau sesuai dengan syahwat saya. Oh, saya beriman kalau sesuai dengan karepe saya. Itu bukan iman mutlak. Iman mutlak artinya tanpa syarat, menyerah total ya kepada syariat Allah, itulah iman al-mutlak. Walaupun kita belum faham, walaupun kita tidak sampai akal kita, itu bukan syarat untuk beriman. Beriman itu kalau Anda tahu, kita tahu ini dari Allah dan Rasulnya, benar-benar dari Allah dan Rasulnya, dan pemahamannya sudah benar, kita serahkan diri kita. Ya, itulah iman. Tidak ada syarat kalau beriman harus tahu dulu semua hikmahnya. Ya, apakah kita meninggalkan iman kepada takdir Allah? Ya, banyak hal dari takdir Allah yang kita nggak paham apa hikmahnya. Tapi kita tetap wajib untuk beriman secara mutlak. Baik. Paham ya 5 hal tersebut? Baik ya. Di sini beliau mengingatkan, waqad khalafa ahla sunnah fi hadzal bab tawaifun wa firaq. Ya, dan banyak aliran-aliran, firqah-firqah yang tidak sesuai
dengan ahlu sunnah dalam adab terhadap nusus ini, sikap terhadap nusus ini. Contohnya Khawarij, ya, Khawarij, orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka itu memang, ya, meninggikan, mengagungkan Quran, tetapi mereka itu sesat karena mencoba memahami Al-Quran dengan pemahaman mereka sendiri, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, makanya yang dikafirkan siapa yang pertama kali dikafirkan? Ya, para sahabat sendiri. Itu sahabat itu temannya Rasulullah yang tahu melihat bagaimana turunnya dalil-dalil tersebut. Kok marah mereka kafirkan dengan pemahaman mereka, tidak tanya dulu pada para sahabat gimana cara memahaminya yang benar. Lalu contoh aliran yang tidak sesuai dengan sikap ahlu sunnah wal jamaah yaitu Syiah, atau mungkin nama lainnya Rafidhah. Ya, mereka memandang Al-Quran sebagai sesuatu yang sudah muharraf, tidak asli lagi, tercampuri, terkotori. Ya, silakan dicek kalau tidak percaya di buku mereka yang berjudul Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Ya, biar tidak disangka orang-orang sunnah sukanya nuduh-nuduh aliran lain. Silakan dibaca. Kalau ada terjemahannya, fadhol dibaca. Tapi bacanya sambil ada ustadz ya, biar tidak sesat juga nanti. Setelah baca sesat keluarnya ya. Nama bukunya saya ulang, Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab. Ya, itu bukunya. Di situ ada perkataan ulama mereka yang menjelaskan bagaimana keyakinan mereka bahwasanya Quran itu sudah berubah, sudah tidak asli, ya, sudah tercampuri. Adapun pandangan Syiah terhadap sunnah, jelas mereka itu menolak hadis-hadis Rasulullah cuma gara-gara perawinya itu sahabat. Karena kita tahu i'tiqad, keyakinan Syiah terhadap sahabat apa? Dikafirkan, ya, dihina, dicemooh. Tentu mereka tidak menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Taib. Ijma' pun juga tidak jauh dari sikap-sikap nyeleneh mereka terhadap Quran dan Sunnah. Ada lagi aliran yang bernama Mu'tazilah. Mereka hobinya mendahulukan akal mereka. Mau Quran ataupun hadis, mereka takwil-takwilkan, tafsir-tafsirkan, paham-pahami dengan akal mereka. Nggak cocok, ya, ditafsir, ditakwil gimana caranya, atau kalau mereka mampu ditolak dan dibuang dalil tersebut. Nah, ini adalah perbuatan Mu'tazilah. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah jelas sikapnya yang sudah dijelaskan di depan ini. Ya. Kita dahulukan syariah atas apapun, mau bentuknya perasaan, akal, ya, kita buang itu jauh-jauh, kita dahulukan agama Allah dalam pengambilan sikap. Ada juga aliran yang menolak hadis, tapi hadis ahadnya saja. Ada juga, ya. Ada juga yang menolak ayat-ayat yang sharih, menolak hadis-hadis yang sahih cuma gara-gara mimpi. Ada juga, saya melihat mimpi, ketemu Rasulullah langsung, katanya yang benar tentang masalah ini. Udah ada hadisnya Pak? Enggak, saya langsung ngomong sama Rasulullah kok. Ya, ada juga yang seperti itu. Maka para jamaah dirahmati Allah, kalau ingin kembali umat ini kepada jalan yang benar, kalau ingin Allah kembalikan kemuliaan umat ini, mari kita sebarkan ilmu bagaimana menyeru umat untuk kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kita beranjak kepada pembahasan selanjutnya, yaitu
syubhat tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tentang pengingkaran, ya, tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah dirahmati Allah, pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak berhujjah dengan sunnah Rasulullah itu sudah terjadi, ya, dari zaman dahulu, bukan akhir-akhir ini yang disebut dengan Qur'aniyun. Tidak, dari dulu sudah ada orang yang berpenyakit seperti itu. Ya, di sini beliau menyebutkan sejarahnya, tetapi saya ikhtisarkan saja. Intinya di abad pertama perkembangan umat Islam ini sudah ada dua aliran yang keluar dari pemahaman yang benar, ya, dari menggunakan sunnah Rasulullah, dari menggunakan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, yang pertama yaitu Khawarij yang sudah kita singgung di pembahasan sebelumnya. Ya, mereka tidak menggunakan pemahaman yang benar dalam menakwilkan ayat, ya, ataupun hadis yang mereka dengar. Mereka tidak bertanya kepada sahabat tentang pemahaman yang benar dari sebuah ayat, langsung dicomot ayatnya lalu diaplikasikan secara tidak benar sampai mereka berani mengkafirkan para sahabat. Yang kedua, masih di frame abad-abad pertama kaum muslimin, yaitu munculnya Syiah, ya, yang mereka tidak malu-malu untuk melecehkan kehormatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar dan sahabat-sahabat yang lain demi melegalkan dukungan mereka terhadap Ali bin Abi Thalib. Sama, mereka tidak berpegang kepada hadis-hadis yang isinya adalah puji-pujian terhadap posisi Abu Bakar Siddiq dan Umar. Ya, bukankah yang dimaksud orang yang menemani Rasulullah di gua siapa? Abu Bakar Siddiq. Ya. Dan banyak manaqib, keutamaan-keutamaan dua sahabat besar ini di dalam hadis-hadis Rasulullah semua mereka patahkan. Demi apa? Demi fanatik mereka, yang fanatik yang salah terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Taib. Lalu di abad kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, datanglah ilmu falsafah, ilmu filsafat yang diserap dari filsafat Yunani dan filsafat-filsafat yang beredar saat kaum muslimin membuka
negeri-negeri yang mereka taklukkan. Nah, filsafat ini menjadikan pemahaman kaum muslimin itu melenceng dari pemahaman yang benar, dan mereka mulai berani mempertanyakan kredibilitas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat awal-awal itu sangat mengagungkan, sangat hati-hati dengan kalau mendengar kata-kata hadis Rasulullah. Tetapi dengan datangnya filsafat mulai mengendori hal-hal tersebut, menjadikan orang-orang atau umat saat itu mulai berani mempertanyakan tentang kredibilitas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak aneh para jamaah melihat orang-orang katanya belajar agama, tapi karena udah keracunan filsafat, mereka begitu enak, begitu tidak berdosa merasa mereka saat menghinakan nas-nas Al-Quran ataupun sunnah. Karena itu adalah racun yang mereka tenggak sendiri dari ilmu-ilmu filsafat. Sampai di abad-abad dekat ini atau zaman modern ini ada kelompok yang bernama Quraniyun, firqatu ahli Quran, yang tumbuh dan mencuat dari Lahore, ibu kota provinsi Punjab. Intinya semuanya itu para jamaah menunjukkan bahwasanya penyakit menolak sunnah sebagai sumber beragama itu sudah ada dari dulu, dan juga terus diperangi oleh sahabat dan orang-orang yang mewarisi ilmu mereka. Dan itu tugas kita untuk menolak praktek-praktek yang sesat seperti itu. Taib. Syubhat yang pertama yang berhubungan tentang nomor 1, syubhat menolak sunnah secara keseluruhan. Mereka berpegang dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang hadisnya berbunyi, wa ma atakum anni fa'riduhu ala kitabillah fa in wafaqa kitaballah fa ana qultuhu wa in khalafa kitaballah falam aqulhu wa innama ana muwafiqun kitaballah wa bihi hadani Allah. Yang artinya apa yang datang dariku, maka ceklah dahulu kecocokannya dengan Al-Quran. Ini hadis yang mereka pakai orang-orang yang menolak sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran, maka aku benar-benar berkata hal tersebut. Kalau tidak sesuai, maka seakan-akan aku tidak mengatakan hal tersebut, karena aku hanyalah pengikut Al-Quran dan dengannya Allah menghidayahiku. Ini adalah dalil yang mereka pakai, bahwasanya sunnah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Annahu la wajha li ihtijaj bi sunnah ma dama ihtijaju biha mutawaqqifan 'ala al-ard 'ala kitabillah fal hujjah qa'imatun bil Qur'an in wafaqathu wa in khalafathu ruddat. Mereka mengatakan tidak ada gunanya kita menjadikan sunnah sebagai sumber dalil kalau pendalilannya tergantung kepada kecocokannya dengan Al-Quran. Berarti aslinya dalilnya itu dengan Quran, bukan pendalilannya dengan hadis. Karena hadis kalau tidak sesuai dengan Quran maka ditolak. Maka para ulama menjawab syubhat yang pertama ini. Jelas ya syubhatnya ya. Pendalilan hadis ini dipakai kalau sesuai dengan Al-Quran. Kalau nggak sesuai ditolak. Berarti kita tuh nggak ngikuti hadis sebenarnya, ngikuti Qurannya. Buktinya kalau nggak sesuai ditolak. Nah ini dijawab dibantah oleh para ulama. Yang pertama, annal hadis dhaifun jiddan. Hadis tadi yang disematkan pada Rasulullah, perkataan tadi itu hadisnya sangat dhaif. Sudah, tidak bisa dipakai jadi dalil. Saya ulangi, tadi yang saya bacakan wa ma atakum anni fa'ridu ala kitabillah, itu hadisnya sangat dhaif. Berkata Ibnu Abdul Bar
An Ibnu Mahdi ya, anna zanadiqa wal khawarij wada'uhu. Orang-orang zindik dan orang-orang khawarij telah memalsukan hadis tersebut. Ya, mereka memalsukan hadis tersebut biar membela posisi mereka yang tidak suka atau menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bantahan yang kedua, bahwasanya isi lafaz matan hadis tersebut itu mungkar. Ya, kenapa? Karena tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang menyuruh kaum muslimin kalau mau pakai hadis dipaskan dulu, dicekkan dulu dengan Al-Qur'an. Tidak ada dalil seperti itu di dalam Al-Qur'an. Yang ada adalah kebalikannya. Kita disuruh di berbagai ayat untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun gerak-gerik Rasulullah disuruh mengikuti, karena itu adalah sunnah. Sampai ada ayat yang menjelaskan tadi, ayat tadi ya, orang yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah, apa ancamannya? Kesesatan, diancam neraka. Maka isi dari hadis tersebut, setelah kita tahu isnadnya dhaif, kalau mau ditambahi bantahannya, matenya isi kandungan hadis tadi yang disebutkan sebagai dalilnya orang-orang yang membenci sunnah, itu isinya bertolak belakang dengan isi Quran sendiri. Baik. Syubhat yang kedua. Ya, syubhat yang kedua. Sebagian aliran ya itu menolak hadis-hadis ahad. Kita tahu di dalam pembagiannya ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Nah, ada sebagian ya yang menyematkan dirinya kepada kaum muslimin itu menolak hadis-hadis ahad. Apa syubhat mereka? Ya, apa yang mereka pakai sebagai landasan omongan mereka itu? Mereka mengatakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Bahwasanya prasangka, dhon itu tidak bermanfaat dalam pencarian kebenaran. Lalu mereka mengatakan, nah bukankah orang yang meriwayatkan hadis mungkin salah? Ya atau tidak? Ya, secara logika iya, mungkin salah. Perorangannya di dalam tangga sanad ya, itu manusia-manusia, tidak maksum. Yang maksum itu cuma Rasulullah. Adapun orang-orang yang menyampaikan perkataan Rasulullah itu tidak maksum, mungkin salah. Ya, maka para ulama menjelaskan bahwasanya tidak dikatakan hadis itu kecuali sudah diperiksa oleh para ulama. Ya, diperiksa tentang agamanya orang yang menyampaikannya, diperiksa tentang hafalannya, bagaimana kualitasnya, diperiksa apakah nyambung, ya pernah ketemu, pernah nyambung ya, mungkin nyambung antara A dan B, perawi satu dan perawi yang kedua. Nah, ditambah lagi syarat-syarat yang lain, tidak ada syudzuz, tidak ada illah, yang itu pembahasannya di dalam takhsis atau takhassus al-hadis. Yang penting antum tahu bahwasanya betul memang manusia yang merawikan atau meriwayatkan hadis tersebut manusia biasa, mungkin salah, tetapi kita jawab semua orang-orang itu sudah diperiksa di kali itu, di detik itu, di saat mereka meriwayatkan. Mereka ini mungkin salah atau tidak, sudah sangat diperkecil oleh para ulama kemungkinan salahnya. Kenapa? Karena difilter. Dan kita tahu bahwasanya hadis itu jalannya banyak, ya sanadnya banyak, dan semua sanad itu yang mungkin puluhan, ratusan, ya itu diperiksa semua oleh para ulama. Maka disimpulkanlah bahwasanya di sini sahih ataupun hasan.
Intinya proses yang sangat ketat dilakukan oleh para ulama itu penjamin kita bahwasanya kalau kita melakukan hadis sahih atau mengamalkan hadis sahih dan hasan, itu kita alal yakin bahwasanya itu berhak untuk diamalkan. Dan kita lihat banyak hukum-hukum Islam yang itu dalam prakteknya menggunakan kaedah atau kondisi seperti hadis ahad. Contohnya, ya, dalam penentuan bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan butuh berapa saksi? 1 ataupun 2, ya. Bukankah 1 dan 2 itu ahad? Bukankah 1 ataupun 2 itu masuknya ahad? Saya ulang pertanyaannya, 1, 2 ini mutawatir atau ahad hitungannya kalau dalam istilah hadis? Ahad. Kenapa kita puasa kok gara-gara mereka? Oh jangan sah Indonesia, sah objek 270 juta orang ini ngelihat semua baru sah. Enggak. Karena memang agama itu tidak membeda-bedakan. Selama sahih ya diterima, diamalkan. Kenapa mereka bisa dualisme sikap seperti itu? Kalau puasa mau diperintah 2 orang, 1 orang, ya. Tapi kalau dalam masalah hadis tidak mau kecuali yang seobjek, ya, harus tak mutawatir. Kalau ahad nggak diterima, kan aneh. Harusnya kalau konsekuen, kamu jangan puasa kecuali sudah dilihat oleh ribuan orang, jutaan orang, baru kamu mau puasa. Jangan bilang 2, jangan bilang 1, ya. Dan banyak hal-hal yang kita semua tahu konteksnya seperti hari ahad, seperti hadis ahad, tapi kita masih lakukan. Azan, yang azan 1000 orang dalam satu mik atau 1 aja? 1. Kita percaya orang itu saat mengumandangkan azan, oh sudah masuk waktu sholat. Yang azan orang berapa? 1. Ya jangan ngomong di kota Surabaya banyak masjid, bukan ya. Kalau ada kita di Padang Pasir dengar orang azan, cukup 1 kita sholat. Tidak perlu, oh saya nggak sholat. Kenapa? Cuma 1 yang azan. Nanti tunggu kalau ada orang lain sampai 1000 baru, ya nggak sholat Pak. Nah, lihat, begitu dualisme yang mereka lakukan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah simpel. Hadis itu kalau sahih, kalau benar penisbatannya kepada Rasulullah, baik itu hadis sahih atau hasan, kita bisa mengamalkannya, beres. Tapi mereka membuat ruwet agama, membuat agama ini tidak bisa dijalankan. Ya, syubhat yang selanjutnya, ya, sebagian mereka menolak pengamalan hadis-hadis ahad untuk masalah akidah. Ya, mereka mengatakan hadis-hadis ahad itu berisi dhon, prasangka. Sedangkan kita ini sedang ngomong masalah akidah, masalah keyakinan. Tidak pantas masalah keyakinan dimasukkan hadis-hadis yang isinya prasangka. Ya, maka kita jawab, Thayyib, buatkan barometer yang jelas. Kapan kita menggunakan hadis ahad, kapan kita menggunakan hadis mutawatir. Apa barometernya? Dan apa dalil Anda? Sebelum kita memulai pembicaraan, apa dalil Anda dalam pemisahan ini? Bukankah pemisahan ini juga perkiraan-perkiraan Anda saja? Ada nggak hadis mutawatirnya? Atau dalil qat'inya tentang pembagian tadi? Mereka juga bingung jawabnya. Ya, mereka bagi dengan akal-akal mereka saja. Kayaknya nggak cocok, nggak pas. Ya, tidak dengan dalil yang qat'i. Lalu bantahan yang kedua, bahwasanya Al-Quran, nas-nas di dalam Al-Quran isinya adalah perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad secara mutlak. Tidak dikatakan ikuti Nabi Muhammad kalau kabarnya yang sampai ke kalian adalah mutawatir. Kalau ada perintah dari Nabi Muhammad tapi sifatnya ahad, nggak usah dihiraukan. Tidak ada pemisahan seperti itu di dalam Al-Quran. Kalau mereka benar-benar ya mau ditabrakkan dan dihadapkan dengan Al-Quran itu sendiri. Lalu bantahan yang ketiga, bahwasanya dikabarkan secara mutawatir bahwa para sahabat
itu mengamalkan hadis-hadis ahad di dalam amalan mereka. Hadis ahadnya mungkin tidak sampai tawatur, tetapi pengamalan hadis ahad yang dilakukan oleh generasi awal sampai beritanya kepada kita, itu hadisnya atau kabarnya mutawatir. Kenapa kalian menolak khabar mutawatir yang ini? Paham ya? Ada khabar mutawatir yang mengabarkan bahwasanya para sahabat itu dalam menjalankan hadis Rasulullah tidak pernah tanya, mutawatir enggak? Ahad enggak? Enggak pernah. Pokoknya tahu dari Rasulullah, dijalankan. Nah, kabar ini itu mutawatir sampai ke kita, bahwasanya para sahabat itu menjalankan seluruh perintah Rasulullah. Baik yang meriwayatkan satu sahabat atau dua sahabat atau banyak sahabat. Mereka cukup tahu itu dari Rasulullah, mereka jalankan. Ya. Maka khobar yang mutawatir ini kenapa enggak mereka jalankan? Paham ya? Itu bantahan yang ketiga. Taib. Maka para jamaah dirahmati Allah, kita sudah sampai di akhir buku ini. Terakhir beliau menyebutkan beberapa kitab yang bisa menjadi bahan rujukan kita untuk menambah keyakinan kita tentang makanatus sunnah an-nabawiyah. Pertama beliau menyebutkan ada buku, ya, 5 menit terakhir ini kita berbicara tentang buku-buku yang bisa memperkuat ya keyakinan kita tentang sunnah Rasulullah. Yang pertama buku Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Di dalamnya Imam Syafi'i menjelaskan dengan jelas tentang posisi sunnah. Yang ragu, yang tidak puas dengan pembahasan yang ada, bisa kembali ke buku Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Lihat di bab tentang pembahasan hujiyatus sunnah, ya, kehujahan as-sunnah. Di situ kita bisa melihat bagaimana Imam Syafi'i menjelaskan kepada umat tentang sunnah ini tidak mungkin dipisahkan dari Al-Quran, tidak mungkin dipisahkan dari syariat Islam. Siapa yang ingin mengetahui agama, memahami agama, wajib ya memegang teguh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kitab selanjutnya, ya, di dalam Sahih Bukhari ada namanya bagian disebut kitab Akhbaril Ahad. Ya, Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya meletakkan satu bagian khusus yang itu isinya khobar-khobar atau hadis-hadis ahad. Ya, di situ beliau menjelaskan tentang hujjah, bahwasanya khobar ahad itu hujjah dalam masalah agama, baik secara akidah, baik secara ahkam fiqh. Ya. Lalu kitab yang lain, ya, kitab Ihkam fi Ushulil Ahkam yang ditulis oleh Abi Muhammad Ali bin Abi Ahmad bin Hazm. Di situ juga menjelaskan tentang posisi sunnah. Artinya para jamaah, beliau menyebutkan ini pas di akhir pembahasan buku beliau, biar kita yakin ini buku bukan dibuat beliau tanpa ada basicnya, tanpa ada salafnya, tanpa ada pendahulunya. Buku ini dibuat, ya, disarikan dari buku-buku sebelumnya. Artinya pemahaman mengagungkan sunnah itu bukan produk hari ini, bukan, tapi merupakan produk pemahaman sudah dari dahulu, dari awal-awal Islam, ya, dari para sahabat. Nah, kita bisa lihat di buku-buku tadi, monggo dicek kalau ingin menambah wawasannya tentang hal ini. Juga ada buku namanya As-Shawa'iq Al-Mursalah. As-Shawa'iq Al-Mursalah ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, beliau juga menjelaskan, ya, dengan gamblang masalah ihtijaj as-sunnah. Dan di situ juga beliau mengungkapkan, ya, atau membuka syubhat-syubhat yang diberikan oleh orang-orang yang membenci sunnah. Ya, wa qad intadama raddahu 'alal mukhalifin fi hadzal fasal fi ashr maqamat, sampai menyebutkan 10 pembahasan, intinya, ya, membantah orang-orang yang membenci sunnah. Taib. Sampai ulama-ulama selain
Syekh Umar Al-Husaini ini juga banyak ulama yang mengarang atau menulis tentang masalah sunnah Rasulullah, tentang masalah mengembalikan umat kepada pengagungan sunnah Rasulullah. Ya, contohnya Mauqiful Jama'atil Islamiyah minal Hadisin Nabawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail As-Salafi Al-Pakistani. Ya, orang ulama Pakistan menulis membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini masalah umat para jamaah. Maka ulama dari manapun, dari Timur Tengah, dari Pakistan, dari mana, mereka semua bahu-membahu untuk mengembalikan umat kepada jalan yang benar. Artinya para ulama sudah berusaha semaksimal yang mereka lakukan. Kita sebagai umat juga harusnya aktif dalam menjawab polemik masyarakat. Saat kita nggak tahu mana yang benar, baca buku-buku ulama, ya, dan lebih baik lagi baca di bawah ya pengawasan para asatid atau para dai yang sudah pernah memahami hal itu sebelumnya, agar saat membaca tidak salah paham. Ya, buku lain contohnya Al-Hadis Hujjatun binafsihi fil aqaid wal ahkam. Ya, punyanya Syekh Albani. Hadis Hujjatun binafsihi fil aqaid wal ahkam, ya, punyanya Syekh Albani. Ya, dan banyak buku-buku yang lain menggambarkan tentang perhatian para ulama untuk membela sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini saya akhiri ya pengajian kita kali ini, dan kita sudah menamatkan buku Makanatus Sunnah An-Nabawiyah. Ya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.